Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini kita sudah mengikuti tahap dari awal berbulan-bulan kasus Vina seperti apa yang rumit, dan ini kayaknya lambat laun akan semakin terkuak kisah sebenarnya kasus Vina itu seperti apa ya. Arahnya memang ke murni kecelakaan, tapi masih dibuktikan dengan novum-novum berupaya dari Pradi juga dibantu dengan 150 pengacara kan yang dipimpin oleh Bapak Atta Hasibuan ini. Dan ini adalah kesempatan terbaik atau kesempatan emas untuk 6 terpidana untuk benar-benar mengupayakan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Salah satu terpidana yang bisa mendapat kesempatan ditanyai oleh hakim sama pengacaranya ya kan dalam persidangan di sini, sampai-sampai tangis terpidana ini yang bernama Hadi pecah ceritakan kekerasan yang dialami diperiksa polisi di kasus Vina. Dan Hadi itu saking mirisnya kan 2 minggu lagi mau menikah tapi malah ditangkap dan dijadikan pelaku di kasus Vina ini ya. Itu yang paling sedihnya, ditambah lagi perlakuan dari kepolisian pada saat diperiksa itu sampai-sampai Hadi dan mendapatkan kepalanya itu hampir katanya nancap. Ya ampun, apa yang nancap? Gemboknya itu buat mukul kepala Hadi. Itu polisi hatinya gimana ya pada saat malam kejadian itu. Manusia loh diperlakukan segitunya loh, harus dipakai gembok gitu kan pada saat diperiksa. Apalagi ini bisa jadi salah pelakunya, bukan pelaku ataupun yang membunuh Vina gitu kan, atau apalagi memperkosa gitu kan. Kita simak bareng-bareng, jangan lupa yang komen ya, dengerin langsung aja. Di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar, diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Di situ cuma kita nggak diobatin, Pak, cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya, Pak. Atau air kopi? Bukan, Pak. Kopi, air bubuk kopi ya? Bubuk kopi, Pak. Oke, terus? Setelah itu kita disisa di situ. Terus agak lama itu kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum, nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa, tapi yang jelas itu air kucing, Pak. Saya di situ dipukulin lagi, Pak, sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar, Pak. Habis udah saya ditinggal gitu aja, Pak, di situ. Ya ampun, pada saat PK Sakata Talaja ya kan, yang salah satu tidak jadi tersangka itu bisa menceritakan kronologi penyiksaan seperti apa. Apalagi ini yang dijadikan terpidana kan dalam kasus Vina, perlakuannya pasti lebih sadis gitu kan. Bener-bener ini ditanya gemboknya sampai menancap di kepala. Terus akhirnya dari sini juga Hadi diperiksa sama hakim, kepalanya seperti apa bekasnya. Dan tadi disebut ya dari oknum-oknumnya ya yang sebelumnya di PK Sakata tersebut nama Gubun, Aris gitu kan, Ibu Rudiana. Terus ini tambahan lagi Anwar kalau disebutkan sama ini ya Hadi ya. Nah, pelaku-pelaku yang tadi disebutkan itu kenapa sampai sekarang belum diperiksa ya? Apakah mereka melanggar kode etik? Apakah mereka terlalu keji gitu ya melakukan pemeriksaannya ke oknum-oknum ini, ke terpidana ini tuh harus seperti itu, harus sampai mereka setengah mati diri gitu kan ya. Kalau mereka nanti berhasil membuktikan itu kan bahwa mereka bukan pelaku dari kasus Vina ini yang membunuh atau memperkosa, mungkin Indonesia terutama netizen ataupun warga Cirebon akan demo atau bisa jadi geram kalau
oknum-oknum itu tidak diadili ya, mungkin gitu kali ya. Ini jadi pembelajaran buat kita semua, lebih hati-hati lagi lah sama hukum Indonesia sebenarnya, lebih ke situ ya. Sampai miris gitu, kasihan Hadi ini. Dan salah satu komentar netizen ini ya, suara hati netizen ini tuh bisa jadi mewakili kita semua dan pasti lebih paham mengenai hukum itu harusnya seperti apa. Nah, kita simak bareng-bareng, jangan lupa komen ya. Bukankah pengadilan adalah tempat untuk mencari kebenaran? Kalaulah memang pengadilan adalah tempat untuk mencari benar-benar keadilan, seharusnya pihak kuasa hukum ataupun pihak JPU saling support dan ditempatkan di tempat yang sama. Bila kuasa hukum memiliki hal yang benar dan faktual, seharusnya pihak JPU mensupport dan mengamini, bukan membantahnya. Begitupun sebaliknya, bila pihak JPU memiliki hal yang benar, faktual, seharusnya pihak kuasa hukum pun mengakui dan mengamininya agar mendapatkan kebenaran yang faktual, tentunya berakhir dengan keadilan. Ya, namun sayangnya yang dipertontonkan kepada publik dan yang diperlihatkan kepada majelis hakim malah sebaliknya. Seolah-olah kuasa hukum ataupun JPU memiliki kebenarannya masing-masing, pada akhirnya saling menjatuhkan, saling mematahkan, dan lebih sibuk saling membantah. Maka kebenaran macam apa yang akan diraih bila prinsip-prinsip yang digunakan bukan mencari keadilan, bukan mencari kebenaran, melainkan mencari pembenarannya masing-masing? Ya, itulah faktanya yang terjadi, bukan katanya. Alright, ulala. Ya, bukankah pihak kuasa hukum maupun pihak JPU bahkan hingga majelis hakim memiliki tugas untuk mencari sebuah kebenaran yang berakhir dengan keadilan, bukan? Ya, namun sayangnya yang dipertontonkan kepada publik malah sebaliknya. Ya, seolah-olah majelis hakim ditempatkan di tempat yang berbeda, yang seolah-olah pula tugasnya hanya melihat pertandingan dan pertarungan yang dilakukan oleh kuasa hukum dan pihak JPU. Siapa pihak yang ada kecenderungan untuk memenangkan pertandingan, itulah yang dianggap benar. Begitupun sebaliknya, padahal prinsipnya seharusnya tidak seperti itu. Maka kebenaran macam apa yang sedang dicari bila konsepnya menang dan kalah? Maka penegakan hukum macam apa yang sedang dilakukan bila prinsip-prinsip kebenaran saja tidak dijunjung tinggi? Faham kan? Masa sih tidak paham? Paham lah ya. Alright, ulala. Jadi gini ya, sebenarnya opini yang disampaikan abang ini tuh bisa jadi benar adanya ya, tapi hal ini kan sangat sulit, mungkin sulit bagi negara Indonesia. Tapi ini upayanya kan terus dilakukan oleh Peradi ya kan, apalagi mereka tanpa dibayar juga. Ini pengacara-pengacara yang semoga tulus membantu 7 terpidana untuk bebas, apalagi mereka juga kan dapat perlakuannya tuh bener-bener sangat keji gitu kan ya, dan mereka dapat vonisnya seumur hidup gitu kan. Di balik kisah mereka yang gagal nikah, yang mengorbankan kakak adiknya ya kan, kayak Kak Sandi yang terutama yang berkorban untuk adiknya. Terus yang Sakata Tawa waktu itu juga masih di bawah umur, ada lagi yang bapaknya udah meninggal, terus yang harus orang tuanya jual rumah, ketemu aja harus bayar uang 1,5 juta. Terus ditambah lagi banyak kesulitan-kesulitan dan kerugian-kerugian dari keluarga korban, keluarga terpidana ini yang sangat disayangkan lah gitu kan. Jadi ini almarhumah Pina sama Eki kalau bisa ngomong gitu kan, sebenarnya nih almarhumah Pina sama Eki tuh meninggalnya karena apa sih? Biar 7 terpidana ini bisa bebas, tiba-tiba selintas ya. Kalau mereka bisa ngomong ya ngomong, kalau ada lagi yang kesurupan ya udah kesurupan lagi. Linda tolong ceritain nih, mereka bukan pelakunya, mungkin gitu kali ya. Saking sulitnya mencari keadilan di negeri ini mungkin ya, kayak gitu. Hanya saling mencari pembenaran,
tapi bukan tujuan mencari keadilan, gitu kali ya. Dan berkatnya viral film Pina sebelum 7 hari ini kan, saksi-saksi mulai bermunculan ya kan. Jadi mereka memberanikan diri untuk menjadi saksi ya kan. Ketimbang tahun 2016 sulit sekali, sampai saksi juga dibantah, banyak yang tidak dipercaya. Walaupun mungkin ada sebagian saksi yang berupaya di tahun 2016 ya kan, dikurangnya lagi tanpa pendampingan pengacara tahun 2016 itu. Jadi benar-benar 2016 itu sangat kelam lah bagi 7 terpidana. Ini kan salah satu saksi yang menginap bareng di rumah Pak RT ya kan. Tapi yang mungkin harus ketangkapnya itu 6 atau 5 ya yang dijadikan terpidana itu ya. Karena kan kalau Saka beda tempat, terus Rivaldi apalagi dia kan senjata tajam gitu. Sudirman itu mungkin juga kan kalau nggak salah memang beda tempat ya. Berarti yang di rumah Pak Pasren itu 5. Ini kan bilang teman-temannya itu benar-benar menginap waktu itu di rumah Pak RT Pasren. Nah, tapi nanti ujung-ujungnya Pak RT Pasren ini bisa nggak ya untuk berkata jujur gitu kalau anak-anak ini tuh menginap, bukan macam-macam, bukan membunuh dan lain-lain gitu kan. Dan itu persis malam kejadian memang ada di rumahnya Pak RT Pasren. Kita tonton aja bareng-bareng saking geramnya sama kasus ini ya. Ditambah tadi kan perlakuan para terpidana itu sangat keji gitu kan ya. Harus minum air kencing, sampai diceritakan tuh mungkin yang udah dengar ya, saking kehausan tapi malah dikasih air kencing. Mereka udah berupaya untuk pasrah, mati saja Pak daripada saya disiksa, tapi terus disiksa. Dipukul pakai gembok, Hadi kepalanya sampai ada bekasnya sekarang, itu bakal trauma seumur hidup tuh. Dan kalau kita jadi seorang ibu itu pedihnya gimana rasanya kalau anak kita tuh dimakan orang lain segitu sadisnya gitu kan ya, apalagi bukan pelakunya. Ditambah lagi Rivaldi dan lain-lain kan, telinga di staples, mata di staples, terus dipukul apa, terus sampai maaf ya alat kemaluannya dikasih balsam gitu kan. Itu penganiayaan macam apa sih? Mereka sedang melampiaskan kekesalan atau mau mencari kebenaran atau berupaya untuk menegakkan keadilan gitu ya. Mungkin bisa jadi malu seumur hidup nggak sih untuk para oknum ini? Udah masalah tangkap terus memperlakukan yang sangat keji gitu kan. Keram kan ini kalau benar ya, nanti mereka kan masih berupaya nopumnya itu harus bisa meyakini Mahkamah Agung nanti bisa diterima ya, jangan sampai ditolak ataupun ada kekurangan seperti Saka Tatal kemarin. Untuk 6 terpidana ini berupaya, ini kesempatan emas buat mereka untuk bebas kalau memang mereka bukan pelakunya. Nah, kita sama bareng-bareng nih saksi-saksi yang pada saat malam kejadiannya. Jangan lupa komen yang banyak ya. Berkata yang sejujurnya, tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangin. Yang salah-salah, yang benar-benar jangan ada dorongan dari orang lain siapapun itu dari hati. Ya, apa yang kalian lihat, apa yang kalian alami, ceritain yang sebenar-benarnya. Oke? Oke. Oke? Oke, siap. Oke? Oke. Oke. Sip. Itu teman-temannya yang pada saat menginap di rumah Pak RT Pasren ya. Ya. Semoga aja mereka bisa memberi kesaksian yang apa adanya. Iya, saya ditelepon dari pagi. Teman saksi ini akan bersaksi. Nah, itu yang bernama Pramudia, Okta Saipudin, dan Teguh hari ini jadi saksi alibi bahwa mereka dengan 5 terpidana kafi tidur di rumah Pak RT Pasren. Tuh kan bener. Gitu, teman-teman, ini saksi ini benar-benar sangat berarti dan berpengaruh dengan kedepannya dengan putusan hakim itu. Ini menangis nih salah satu saksi nih. Mereka juga mungkin bingung ya selama 8 tahun gimana cara meyakini polisi menolong teman-temannya ya. Ini adalah kesempatan buat mereka. Mereka meyakini tidak ada yang terlibat malam itu karena menginap sama-sama gitu, bahkan menginapnya bareng sama Kavi gitu. Oh, dia minta Kavi jujur, lah Kavi mah agak kurus badannya. Hadi namanya, Hadi. Ini kayak drummer band apa ya? Ya, gitulah pokoknya mereka bisa membantu yang 5 terpidana ya. Untuk kasus Pina ini semakin terang benderang.
Dan untuk oknum-oknum yang sudah melakukan perbuatan kejinya di tahun 2016, semoga sadar ya, biar nanti kalau nggak dibalas di dunia mungkin dibalas di akhirat mungkin ya, kayak gitu aja lah. Makasih udah nonton channel Suara Hati Sang Istri, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti update terus di channel sini ya, jangan lupa komen yang banyak, bye.